Hey, welcome to my back Arifat channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Semoga channel ini berkembang dan memberikan edukasi buat kita sekalian. Oke kawan-kawanku semua, pada hari ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Tourist tahun 2010 yang disutradarai oleh Florian Hagen Donsmark dan tokoh utama Johnny Depp dan Angelina Jolie. Oke, di awal sini kita ditampilkan seorang perempuan atau tokoh aktris utama sedang pergi untuk sarapan atau breakfast di kafe yang diawasi oleh polisi Italia. Di sisi lain terlihat tukang pos datang menghampiri untuk memberikan surat dari tokoh utama pria yakni Alexander Pease untuk memberikan pesan pertemuan di Gare de Lyon jam 8:22 pagi. Dalam isi surat tersebut, sang tokoh perempuan harus mencari tahu di mana dia dengan cara melihat sosok muka yang mirip dengan sang kekasihnya Alexander Pease. Dalam isi surat tersebut diharuskan harus membakar agar tidak diketahui oleh pihak polisi dari Interpol Italia. Namun gerak-gerik dari mimik muka sang aktris Angelina Jolie atau si Alice terbaca oleh pimpinan Interpol tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk cepat mengambil barang bukti yang telah dibakar oleh si Alice. Save that letter. Go in now. No! He's burned to shit. Terlihat di scene selanjutnya si Alice pun buru-buru pergi ke kereta bawah tanah untuk segera menemui sang pacar yakni Alexander Pease dengan cara mengkelabui anak buah Interpol dengan melihat waktu kedatangan jam sibuk dari kereta bawah tersebut, dan disitulah dia memanfaatkan momen untuk menyelinap ke kereta secepatnya. Di scene selanjutnya terlihat barang bukti yang telah dibakar dikumpulkan untuk dicari tahu apa isi pesan tersebut oleh pihak Interpol. Terlihat Alice naik ke kereta yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk bertemu dengan sang kekasih di bilik 2.2. Disinilah Alice harus mencari tahu siapa sosok mimik sang kekasih atau kode yang diberikan oleh sang kekasih untuk bertemu dengan dia. Dan di bilik 2.2 pun dipertemukan oleh sosok pria yang menurut dia pas persis dengan sang pujaan hatinya. Namun bukan berarti dia adalah si Alexander Pease. I'm sorry. Setelah bertemu pria yang bernama Frank, mereka pun berbincang tentang beberapa hal kehidupan. Si Frank ini berposisi sebagai dosen matematika di salah satu universitas Madison Community. Maybe we can find you another. Namun di saat perbincangan tersebut, si Frank pun curiga ada dua orang yang mengawasi mereka, yakni anggota polisi Interpol yang sedang mematai-matai mereka. Dugaan Frank pun dibecandain oleh si Alice bahwa si Frank terlalu panik melihat hal tersebut. Kedua Interpol tersebut memfoto foto Frank yang ingin mengetahui siapa identitas si sosok pria yang diketemui oleh Alice. Dan pihak Interpol pun mengetahui muka dari si Frank ini dan menyebarluaskan ke anggotanya bahwa dialah si Alexander Pease yang asli. Datelo bene. In 10 minuti treno. Appena scende arrestatelo. Namun dugaan sang Interpol pun salah. Dia pun membaca secara simak bukti yang telah dibakar tersebut. Get an exact match. He's a Matty College. Frank Tupel. Dan mendapatkan bahwa si Frank adalah bukan sang Alexander yang mereka cari. Di sini selanjutnya sang tokoh antagonis pun muncul yang bernama Mr. Shaw yang memiliki mata-mata di Interpol dan menyampaikan bahwa Alexander Pease sudah ditemukan di Defense Italia. Of course.
Venice. Di scene selanjutnya terlihat Frank pun kebingungan untuk menjelajahi kota Venice, Italia. Dan beruntungnya dia bertemu dengan si Alice, cewek yang dia ketemui di kereta sebelumnya. You want to come with me? What? Setelah bertemu dengan Alice, Frank pun diajak jalan-jalan untuk melihat kota Venice. Dan setelah itu mereka pun memesan kamar di hotel. Betapa bahagianya si Frank bercampur dengan rasa malu, namun terlihat sangat menyenangkan. Elise Clifton Ward and husband. Terlihat ada sosok pria mencurigakan memata-matai mereka. Apakah dia anak buah Interpol atau si Alexander Fish yang selama ini dicari oleh Interpol tersebut? Di dalam kamar hotel pun si Frank pun agak canggung karena dia pun mungkin baru pertama kali ke Venice dan bertemu dengan wanita cantik di hotel. Make yourself at home. Di scene selanjutnya pun Dessau pun telah tiba di Venice, Italia dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari si Alexander Fish tersebut. Have my money, that is. Malam pun tiba, mereka pun keluar untuk makan malam dan menikmati kota Venice yang indah bersama. Setelah makan malam tersebut, mereka pun kembali di hotel. Excellent. Dan kalian pun pasti tahu setelah itu apa yang akan terjadi. Dan ternyata si Frank pun hanya bermimpi. Sungguh scene yang sangat mengejutkan. Setelah sarapan datang, anak buah Chow pun telah mendapatkan informasi bahwa si Alexander Christie telah berada di hotel tersebut. Sehingga adu pengejaran pun terjadi, namun Frank pun lolos dari pengejaran tersebut dan ditangkap oleh pihak kepolisian karena tidak sengaja mendorong polisi jatuh ke sungai. Di dalam kantor polisi, si Frank pun diinterogasi dan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tahanan lainnya. Namun di tengah malam, si Frank pun dibawa oleh pihak polisi tersebut untuk dijual oleh Mr. Lau. Dan ternyata polisi tersebut adalah mata-mata atau kaki tangan dari mereka. Di waktu yang tepat datanglah sesosok perempuan membawa skoci dan ternyata itu adalah Alice yang datang untuk menyelamatkan si Frank dan adu pengejaran pun terjadi. Di scene selanjutnya anak buah Mr. Lau pun datang untuk melaporkan kegagalan mereka. Di scene ini alasan Mr. Lau ingin memburu atau menangkap Alexander Fish dikarenakan dia telah kehilangan 2,3 miliar dolar yang dicuri dari Alexander Fish. Di scene selanjutnya si Alice pun berusaha membuka borgol dari si Frank dan menyelamatkannya. Dan Frank pun bertanya kepada Alice mengapa dia diburu di kota Italia yang baru pertama sekali dia kesini. Because I kissed you. Dan si Alice pun menceritakannya semua kepada Frank. Hari menjelang pagi, si Alice pun membawa Frank menuju bandara dan dia pun tidak ingin melibatkan Frank terlalu jauh dalam urusan dia. I wish we'd met in another life, Frank. Di scene selanjutnya pun Alice menuju kantor polisi dan ternyata dia adalah seorang mata-mata yang menyamar untuk menangkap si Alexander Fish. You're ready to give me, to beg me to lift your Si Alice pun menyatakan bahwa dia mau bekerja sama dengan Interpol Italia asalkan dia tidak lagi melibatkan si Frank dalam kasus ini dan menjelaskan untuk menyerahkan Alexander Fish bila bertemu dengannya. I'm meeting him at a ball
tonight. Rencana kerjasama pun dilanjutkan. Di sini nih Frank terlihat memakai jas putih dan tidak ingin meninggalkan Venice, Italia. Malam pun tiba, terlihat Alice mendatangi sebuah pesta yang telah direncanakan untuk bertemu dengan Alexander Peace. Di dalam situasi yang menegangkan, si Alice pun masih mencari teka-teki dari Alexander Peace. Setelah beberapa saat, surat pun datang kepadanya. Dan si Alice pun bergegas menuju pria yang telah membawa pesan tersebut. Excuse me. It's Pierce. Namun tidak disangka, Sing Prem pun datang dan berdansa dengan si Alice. Come on. You're me. Dalam proses dansa tersebut, si Alice pun terus memperingati Frank untuk tidak lagi terlibat dalam rencana berbahaya ini. Namun si Frank pun tidak gentar dan tetap berusaha meyakinkan bahwa Alice adalah pujaan hatinya tersebut. And I'm not leaving without you. Agar rencana tersebut tidak gagal, sang Interpol pun menangkap Frank agar tidak menghalangi rencana tersebut. Alice pun membaca surat tersebut dan mengetahui bahwa Alexander Peace ingin bertemu dengan dia di Vandermarken San Grace 23 malam ini. Dementor San Giacomo 23, please. We have the address. Alice pun segera bergegas ke sana, disusul oleh anak buah Shaw yang dari tadi mengikuti dari Alice tersebut. Di scene selanjutnya pun si Frank pun diinterogasi. Dalam interogasi tersebut, si Interpol menjelaskan bahwa alasan dia untuk menangkap Alexander Peace karena telah mengambil uang 744 juta pound sterling dari rekening bank di Kesten. Pounds back taxes. Dan momen tersebut dibecandain oleh sang Interpol. Alice pun tiba di hotel disusul oleh Mr. Shaw dan para anak buahnya yang sudah lama menunggu di sana. Dan scene ini pun Alice didesak untuk menyatakan di mana Alexander Peace berangkas dan uang yang telah disembunyikan olehnya. Di scene lainnya, Frank pun melihat bahwa si Alice dalam posisi bahaya dan dijelaskan bahwa hal tersebut tak perlu dikhawatirkan oleh si Frank dikarenakan si Alice ini adalah bagian dari Interpol. She's one of us. Expert in undercover operations. Dan si Frank pun khawatir melihat sosok muka Alice yang diancam oleh Mr. Shaw bila tidak mengatakan di mana berangkas dan Alexander Peace berada. Dan pada saat dieksekusi, Alice pun menunjukkan gambar patung di dinding tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah berangkas. Dan tidak tinggal diam, Frank pun berlari menuju tempat Alice yang sedang diancam. Di saat sang pujaan hatinya hampir terbunuh, si Frank pun datang sebagai pahlawan dan mengaku sebagai Alexander Peace dan meyakinkan Mr. Wall bahwa dia adalah orang yang dia cari selama ini. Namun dalam proses keyakinan tersebut terjadi perdebatan antara Alice dan Frank. If you let her leave, I'll open the safe. I'm Alexander Pearce. Dan Mr. Wall pun menyuruh untuk membuka berangkas tersebut untuk meyakinkan bahwa dia adalah Alexander Peace yang asli. Di scene ini terlihat muka Frank berusaha untuk meyakinkan bahwa dia adalah Alexander Peace dan bergegas menuju berangkas. Sang Inspektur Jones pun datang dan mengizinkan semua penembak jitu untuk menembak pada detik itu juga. Doesn't make sense. This is Chief Inspector. Dan momen mengharukan pun tiba. Semua selamat, tidak ada yang terbunuh kecuali Mr. Shaw dan anak buahnya yang mati tertembak
Di scene lainnya terlihat Interpol mendapatkan kabar bahwa si Alexander Peace yang asli ternyata telah ditangkap di 300 meter jarak dari tempat mereka. Namun Interpol pun salah menangkap orang dan ternyata dia adalah orang suruhan dari Alexander Peace. Di scene selanjutnya pun muncul Interpol datang kembali ke TKP dan berusaha untuk membongkar isi berangkas. Ternyata setelah dibongkar berisi 744 juta pound sterling yang selama ini mereka kejar dari Alexander Peace. Dalam hal ini pun Alexander Peace ingin hidupnya ke depan damai bersama sang pujaan hati dengan cara mengembalikan uang tersebut yang dicari oleh Interpol sehingga dia tidak lagi menjadi buronan di 14 negara. Sang Interpol pun kebingungan dan menyadari bahwa selama ini si Frank adalah Alexander Peace yang asli. Adapun hikmah dari film ini adalah berputus asa boleh asalkan jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih telah menonton ringkasan film The Tourist yang rilis pada tahun 2010. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Sekian dari admin. Have a nice day. See ya.